ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Ini dia syade, ini dia nama Baba Yesho, ini dia negara Baba ya Baba. Kami banggakan karya kami Tuhan. Kami banggakan karya kami. Engkau yang izinkan. Terima kasih Tuhan. Kau mengejar kami sampai dasar bumi yang paling bawah, supaya kami yang terperosok dalam bisa diangkat naik. Kau remuk supaya kami bisa pulih. Kau mati supaya kami betul-betul mengenal hidup yang sesungguhnya, yang sejati. Supaya kami hidup gak sia-sia. Supaya kami gak terus berkubang dalam dosa. Supaya baik anak sulung maupun anak bungsu bisa kembali ke pelukan Bapa. Gak lagi tinggal di kandang babi berlumur dosa. Sebab sejatinya kami adalah anak-anak Allah. Sebab itu buka mata kami sekali lagi. Waktu roti dipecahkan, anggur dicurahkan, ajar kami tidak menganggap sepi pengorbanan Yesus. Ajar kami tidak menganggap sepi perjamuan kudus. Ajar kami menghormati perjamuan kudus sungguh-sungguh Tuhan. Alkitab berkata dan mengingatkan kami, barang siapa makan roti dan minum anggur, minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, kami berdosa terhadap tubuh Tuhan. Itu sebabnya Jumat yang baik ini, Jumat yang maha agung ini Tuhan, ajar kami untuk introspeksi, untuk refleksi iman, dan untuk melakukan kontemplasi, supaya kami betul-betul ngerti jadi Kristen yang sejati itu bagaimana. Kau bertanya kepada kami, siapakah aku menurutmu? Izinkan kami menjawab dengan benar setelah Engkau mengajar kami dengan firman. Demi nama Yesus, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Wow, hari Jumat gereja bisa penuh. Saya cuma memuji Tuhan untuk itu. Selamat pagi, senang sekali bisa ketemu saudara-saudara. Puji Tuhan, saya lihat ada Pak Harun, Ibu Lia, shalom. Ada Ibu Ivon, shalom. Bu Asta, shalom, apa kabar? Dan yang lain-lain, puji Tuhan. Saudara-saudara, ada orang-orang yang tidak setuju jika Jumat Agung dirayakan dengan permenungan, dengan kontemplasi, dengan sendu, dengan syahdu. Karena mereka akan berkata pada saya, Pak, Yesus kita bukan Yesus yang mati, Yesus sudah bangkit. Betul, nggak salah, Yesus sudah bangkit. Tetapi masalah kita adalah banyak orang yang sudah dibaptis, banyak orang yang sudah mengalami terobosan, banyak orang yang doanya dijawab, banyak orang yang sakitnya disembuhkan, banyak orang yang sudah dilayani pelepasan, tetapi hidupnya begitu-begitu aja dan tetap berkubang dalam dosa. Kenapa? Karena perayaan kita, karena ibadah kita, karena gereja kita seringkali cuma kebanyakan party dan selebrasi, dan kurang introspeksi dan kontemplasi. Saya lihat kemarin banyak orang sudah mulai penuh kafe, bioskop sudah tidak ada jarak ya saudara ya. Saudara mau pulang kampung nanti mudik, udah gak colok-colok hidung, puji Tuhan. Puji Tuhan untuk itu. Tadi pagi juga kami perhatikan lift di tempat di mana kami tinggal, di apartemen kami, sudah tidak ada jarak. Jadi udah bisa pas sedek-sedek masuk di lift. Artinya apa saudara? Hidup sudah berjalan kembali normal setelah melewati 2,5 tahun yang amat mengerikan. Kita kehilangan banyak orang 2,5 tahun. Orang mati kanan kiri kayak nyamuk diteprok. Orang mati begitu rupa. Dan saya pernah berdiri di hadapan tempat pemakaman umum, tempat
Mayat-mayat korban pandemi dikubur, dan itu tukang gali kubur sampai udah kelelahan, dia udah ngegeletak karena capek, karena mayatnya datang terus. Dan 2 malam lalu, saudara, ketika saya jalan, saya biasa jalan olahraga malam, saudara ya, jam 12, jam 1, agak kayak Batman gitu, saudara ya, tengah malam. Dan saya perhatikan apa, saudara? Ada sebuah tempat di sekitaran sini yang sudah tutup lama, tetapi kembali buka dengan remang-remang. Kembali buka dengan beberapa wanita yang keluar, mulai duduk di luar dengan baju-baju minim. Saya lihat di dalam sudah mulai banyak laki-laki dan gelap sekali, dan saya nggak tahu orang bisa lihat apa di dalam karena gelap, remang. Sudah mulai kembali normal. Berbeda dari ibadah biasanya, saudara. Nanti 2 hari lagi, saudara ya, pada hari ketiga setelah hari ini, hari Minggu, saudara, kita ada KKR Paskah. Kebaktian kebangunan rohani. Kita akan perayaan di situ, kita akan didoakan, kita akan mengalami impartasi kuasa kebangkitan. Tapi izinkan kita hari ini melakukan introspeksi, karena banyak orang Kristen hidupnya begitu-begitu aja karena nggak pernah introspeksi. Kenapa nggak berubah? Kenapa nggak introspeksi? Karena nggak pernah melakukan refleksi. Maksudnya apa, Pak? Pijet. Saya benci sekali orang turunkan kata refleksi dengan massage. Reflection. Waktu Anda ngaca di cermin, you see your reflection. Anda lihat cerminanmu. Kita nggak berubah karena kita nggak pernah introspeksi. Kita nggak introspeksi karena kita nggak pernah bercermin. Kita nggak pernah bercermin karena ibadah kita cuma selebrasi dan kurang kontemplasi, kurang permenungan. Dan oleh anugerah Tuhan setiap tahun, dan oleh anugerah Tuhan lewat pemerintah kita masih bisa merayakan Jumat Agung seperti ini. Jumat Agung dikasih tanda merah di kalender. Artinya kita semua bisa datang ke gereja. Dan ini betul-betul anugerah buat kita, supaya hari ini kita kontemplasi. Jangan main-main setiap kali Anda datang menghadap roti dan anggur ini. Karena buat Tuhan ini bukan main-main, ini nyawa. Saya undang saudara-saudara, mari kita bangkit bersama. Kita baca Roma 5 ayat 6-8. Sudah ada di layar. Roma 5 ayat 6-8. Kita baca sama-sama, saudara-saudara. 1, 2, ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang membunuh Yesus itu bukan kayu salib, saudara-saudara. Loh, mungkin Anda bingung, masa sih, Pak? Iya. Yang membunuh Yesus dan yang menangkap Yesus bukan tentara Bait Suci dan pasukan Romawi. Bukan. Yang menahan Yesus tergantung di kayu salib berjam-jam dan tahan dengan punggung yang sudah menganga, dengan luka-luka yang robek dan darah yang tercurah. Bukan paku dan cambuk, bukan. Tapi cinta. Cinta sama siapa? Cinta sama saudara. Jangan Anda pikir salib akan merubah pandangan Allah tentangmu. Ketika Anda dan saya masih brengsek, masih durhaka, kata ayat tadi, masih berdosa, Yesus mati buat kita. Enggak nunggu kita benar dulu. Salib tidak merubah pandangan Allah dan cinta Allah padamu, tetapi salib merubah pandangan kita pada Allah. Yesus enggak mati karena salib, Dia mati karena cinta padamu. Enggak mudah dikatakan untuk orang mau mati, kata ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Kita semua bukan orang benar. Yang ngaku orang benar tolong angkat tangan di sini. Yang ngaku orang Solo angkat tangan. Yang ngaku orang durhaka angkat tangan. Ku angkat tanganku dua-dua karena saya sadar saya brengsek. Brengsek. Kalau kita ndak brengsek, nggak ada cerita salib, saudara-saudara. Dan ini sangat tidak mudah buat Yesus. Jangan pernah menganggap ini sepi, karena kalau Anda pikir sengsara Yesus dimulai cuma ketika 17 jam dari pengadilan Pilatus
pindah ke pengadilan Herodes, pindah lagi ke pengadilan Pilatus, lantas dipecut, dicambuk berjam-jam, disoraki, dipukul, dicabut jenggotnya dalam penglihatan Yesaya sampai terobek. Saya percaya waktu jenggot Yesus dicabut, tercabut juga sebagian wajahnya, sebagian kulit mukanya. Bukan itu sengsara Yesus. Apakah Yesus sengsara ketika dia ditelanjangi seperti seorang kemarin yang ditelanjangi depan umum, dia dihajar habis-habisan? Yesus nggak sengsara waktu itu. Apakah Yesus sengsara waktu dia disalib? Bukan di situ mulainya. Yesus sengsara, tahu dimulai kapan? Ketika kita berkata, dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap rupa Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia, mengambil rupa hina seperti saudara dan saya, jadi manusia, ngerasain apa itu lapar, ngerasain apa itu sakit hati, apa itu dilukai, apa itu ditinggalkan, apa itu dihianati, apa itu kehausan, apa itu kesendirian. Yesus rasain semua. Kalau Anda pikir Yesus ganteng, waktu Yesus disalib, dalam penglihatan Yesaya bilang rupanya udah gak kayak manusia, habis gemuk. Yesus menderita ketika dia tinggalkan kealahannya. Yesus menderita ketika dia jadi janin 9 bulan, ngalami jadi bayi, ngalami jadi anak kecil. Anda bayangkan Yesus mesti pergi sekolah. Anda bayangkan Yesus dibully. Anda bayangkan Yesus harus menghadapi, dia pakai tubuh yang sama, ada hormon-hormon dan ada hasrat seksual juga. Tetapi surat Ibrani mengatakan, sama seperti kita, Yesus dicobai oleh semua pencobaan yang kau rasa. Tapi dia tidak berbuat dosa. Makanya utang kita Yesus bayar, karena kita yang berhutang. Tidak mudah. Semalam waktu kami doa di sini dengan beberapa jemaat, nangis saya karena tadi malam kita ingat Yesus mendapat kecupan pengkhianatan dari orang yang dia latih dan bina dan gembalakan selama 3,5 tahun. Dia dicium bukan untuk disayang, dia dicium untuk dihianati dan dibuang cuma demi 30 keping perak. Berapa banyak orang hari ini rela tukar Yesus demi harta dan jabatan dan posisi dan kenikmatan. Dan kalau saya jadi Yesus, mungkin saya tabok Yudas. Kurang ajar, apa ciumanmu itu artinya? Tapi Yesus tidak tabok Yudas. Yesus diam. Tahu nggak saudara-saudara, kenapa Yesus lakukan itu? Kalau Anda merasa dalam hidup ini ada penderitaan, ada kesukaran, ayat yang kita baca tadi berkata, waktu saudara lemah, ingat ada orang yang kuat buat Anda. Bukan cuma orang, dia Tuhan dan Juru Selamat. Waktu Anda rasa ditinggalkan, dihianati, dia cinta engkau sampai mati. Bukan cuma ngomong dan nyanyi, tapi dia lakukan. Kalau kau tanya, seberapa besar cintamu Yesus buatku? Kalau kau kira segini, Yesus akan bilang segini. Dan dia mati buatmu. Sekalipun gak ada orang lain di planet ini, cuma Anda, Yesus akan tetap turun dari surga, pikul salibnya, paku dirinya di sana, dan serahkan dagingnya buat kamu, supaya kita yang harusnya binasa, tidak binasa tetapi beroleh berkat. Semalam saya ingat, dia dicium. Berat, saudara pernah mengalami penganiayaan dan pengkhianatan. Ketika kamu masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Anda yang dihianati, ada yang kecewa, ada yang ngerasa hidup ini berat. Seseorang bertanding dan berjuang untuk Anda, namanya Yesus. Supaya dalam kelemahanmu, kekuatannya nyata. Itu yang dikatakan Paulus buat kita. Rata-rata kita tidak ada yang mau menderita. Sebisa mungkin kita hindari penderitaan. Benar gak saudara? Ini agama macam apa ini? Kita mengikuti Tuhan yang kisahnya gak sukses sama sekali. Turun dari tahta, jadi manusia hina, mati, jadi terdakwa, tersangka, jadi terpidana, bahkan terpidana mati. Nggak sukses sama sekali, nggak keren sama sekali. Sementara orang selalu berpikir, bagaimana dari bawah saya mau naik ke atas. Yesus yang paling atas turun sampai belahan bumi yang paling bawah, supaya Anda yang di bawah bisa diangkat naik. Betul, kita suka perayaan, tapi ayo lakukan refleksi hari ini baik-baik. Mengapa dia tidak hindari penderitaan? Mengapa Yesus mau menderita? Karena cinta. Lagian Yesus ngapain sih di Taman Getsemani?
Tahu nggak dia ngapain di Taman Getsemani? Tahu nggak ngapain dia di Taman Getsemani? Doa, Pak. Bukan cuma doa. Bukan. Kalau Anda pikir Yesus datang ke Taman Getsemani, dia lihat apa yang akan terjadi di hadapannya beberapa jam lagi. Dia stres begitu rupa. Dan stres yang begitu rupa membuat pembuluh darahnya pecah. Dan darah keluar bercampur dengan keringat. Alkitab berkata keringatnya jadi darah. Kalau Anda pikir dia datang situ cuma berdoa dan minta kekuatan, salah. Tahu nggak kenapa dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa? Karena kalau dia bertahan dan makan perjamuan malam di lantai atas Yerusalem, nggak ada tentara bisa tangkap Yesus. Di Yerusalem Yesus punya banyak pengikut. Beberapa hari sebelumnya ketika dia masuk Yerusalem, fans club, saya nggak bilang murid ya, fans club, fansnya, followernya, puji dan puja dia dan berkata, Hosana, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Raja, anak Daud, Hosana. Segitu banyak orang, sampai pemimpin-pemimpin agama Yahudi, ahli-ahli Taurat berkata, nggak bisa kita tangkap nih. Bahaya kalau kita tangkap. Kenapa? Banyak orang pro sama dia, ngefans sama dia. Tahu nggak kenapa dia pergi ke tempat sunyi berdoa? Bukan cuma berdoa, supaya dia bisa ditangkap buat Anda. Anda yang terbelenggu dosa bisa merdeka. Karena Yesus yang merdeka ditangkap buat Anda. Yesus tidak pernah lari dari penderitaan. Demi orang yang dicintai. Dalam Yohanes 17 Anda akan baca. Kalau Anda pikir apa yang Yesus doakan di sana, dari situ kita lihat isi hati Tuhan kita. Dan Yohanes mencatat bahwa Yesus berdoa, Bapa, untuk orang-orang yang akan datang oleh pemberitaan Injil murid-muridku ini. Dengan kata lain, waktu Yesus doa dan ketika dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi dia ubah kalimat itu dan dia katakan, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Yesus teguk cawan murka Allah. Apa itu cawan murka? Anda baca kitab Wahyu, satu kali akan ditimpakan ke planet ini. Semua kesabaran Allah yang ditahan oleh pengorbanan Yesus satu kali akan ditumpahkan sebesar mungkin. Cawan murka ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 Anda buka kitab Wahyu, Anda baca. Itu yang diminum Yesus. Dan Yesus minum sampai habis. Kenapa Yesus rubah doanya? Kalau Anda baca di Yohanes 17, Anda akan lihat Yesus berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu, biarkan saya mati. Karena waktu Yesus berdoa, Yesus lihat Anda. Anda yang hari ini kebaktian di sini dan ibadah di rumah, jangan pikir Yesus nggak kenal. Waktu Yesus doa, Yesus lihat wajahmu dan berkata, enggak, saya enggak akan mundur, saya enggak akan nyerah, saya mau mati buat dia. Ngapain Yesus datang ke Yerusalem? Dia kan ke Yerusalem ngantar nyawa. Dia tahu di Yerusalem adalah pusat agama Yahudi, di mana orang sedang jaga posisi dan kemegahan diri. Jangan biarkan ada tokoh lain yang tampil. Tapi Yesus ke sana ngantar nyawa. Kenapa nggak dia baik-baik aja di Galilea? Dia tahu ke sana dia harus mati. Dia harus mati ke sana. Tetapi dia tidak lari dari penderitaan. Dia terjang penderitaan karena cinta padamu dan padaku. He love you so much, my friends. Jesus love you so much. Untuk apa Yesus mati, Pak? Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Faktanya semua kita sudah berdosa. Kalau ada orang di sini yang berkata, enggak Pak, saya orang baik, saya akan lawan Anda dengan 10 hukum moral universal yang Allah turunkan kepada Musa di Gunung Sinai. Cuma lewat 10 saringan itu Anda akan sadar Anda orang brengsek. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini barang samamu, jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Semua kita berdosa. Semua kita berdosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa Yesus mati, Pak? Karena we cannot save ourselves. Bagaimana caranya engkau menyelamatkan dirimu? Bayar utang dosamu. Bagaimana cara bayar utang dosa? Utang dosa, upah dosa harus dibayar dengan maut. Siapa yang mau mati demi dosanya sendiri? Saya jamin tidak ada. Karena cinta Yesus mati buat kita. Tapi pertanyaan kita hari ini, saya masuk dalam poin kedua permenungan kita. Kita udah tahu Yesus cinta, that's good. Kita nyanyi dengan kagum. Tapi banyak orang kenapa hidupnya gak berubah? Karena dia tidak memperlakukan Yesus dengan sebagaimana mestinya.
Yesus tanya, menurut kita siapakah Yesus ini? Menurutmu siapakah aku ini? Mulut bisa ngaku dan nyanyi bahwa dia adalah juru selamat, anak Allah, Tuhan. Tapi sesungguhnya seringkali saudara jujur ya, mulut bisa ngomong, tetapi perbuatan ngomongnya jauh lebih keras dari mulut. Kita bisa ngomong cinta sama pasangan, kita bisa ngomong setia sama apapun yang kita bisa akui dengan mulut. Seringkali perbuatan bicara lebih nyaring dari suara dari mulut. Matius 16 ayat 13 sampai 19. Adik Grace akan baca untuk kita. Di layar mohon ditampilkan, sudah ada di layar Grace. Matius 16. Perhatikan saudara-saudara, perhatikan baik. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang, ini kata semua orang, siapakah anak manusia itu? Ini nubuatan Daniel berkata Mesias, Masehi, Al-Masih, atau dalam bahasa Yunani Kristos, akan datang menjadi anak manusia. A besar, M besar. Ini masih di ayat 13 Pak. A besar masih di ayat 13 Pak. A besar, M besar. Anak manusia. Anak manusia ini bukan sembarang manusia. Ini predikat untuk Mesias, untuk Al-Masih. Anak manusia ini maksudnya Yesus. Menurut orang, kata orang, Yesus ini siapa? Saya ini siapa? Ayat 14. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya, Yahya Pembaptis mungkin kata orang sih. Terus ada juga yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Ilyasa kalau kata kitab tetangga. Terus dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ada yang mengatakan Master, guru, kata orang sih engkau Yahya Pembaptis atau nabi atau rasul, mungkin rasul. Kau nabi, cuma nabi. Cuma nabi. Terus 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Hari ini Yesus bertanya hal yang sama pada saudara. Menurut saudara-saudara, ini udah Kristen semua ya. Ini sukar diterima untuk orang yang belum percaya. Hari ini izinkan saya mengajar sebagai gembala kepada murid-murid saya, apa artinya menjadi Kristen. Entah engkau sudah Kristen lama atau Kristen baru. Yesus tanya sama engkau, kamu anggap apa aku ini? Kamu anggap apa aku ini? Bagimu aku ini siapa? Ayat 15, ayat 17. Ayat 16 ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, terus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Terus? Ini setelah jawaban Petrus bagus dan jawaban Anda bagus, dipuja-puja sama Yesus. Ayo terus, lanjut. Dan aku pun berkata kepadamu. Wow, terus? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu sekarang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, lihat, dipuji Petrus nih. Terus? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Hebat ya. Kayaknya Petrus dipuji Tuhan ya. Wah, Simon, jawabanmu benar. Wah, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas, apa yang kau lepas terlepas, apa yang kau ikat keikat, apa yang kau buka kebuka. Wow, keren. Kenapa? Karena dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ironis, saudara-saudara, setelah kata-kata yang diucapkan Petrus oleh Simon dengan luar biasa ini, sebuah pengakuan hebat atas keilahian Yesus, Simon malah ditegur Yesus dengan keras. Perhatikan baik. Saya tanya sama saudara, menurut engkau Yesus itu siapa? Mesias anak Allah? Amin, amin. Rata-rata kita akan menjawab itu. Mesias, Masehi, Al-Masih, Mesias, Kristos, anak Allah. Nah, kalau anak Allah maka ada yang nanya lagi, kalau anak Allah bidannya siapa? Ini kan otak ngeres. Apa dipikir terus Allah kawin, seks, lantas punya anak? Saya tanya sama saudara-saudara yang masih mempertanyakan istilah anak Allah ini. Ini kan anak Allah, istilah ya. Anak kunci, bapak ibunya siapa?
Pernah berhubungan badan nggak anak itu bapak kunci sama mama kunci? Lantas jadi anak kunci. Anak tangga papa mamanya siapa? Ya, kita ribuan tahun berabad-abad diem aja kalau dikatain gini sudah. Tapi ini pengakuan yang menyelamatkan. Menurut saudara Yesus anak Allah, Mesias. Oh iya, ironis saudara. Bukan cuma Anda, Petrus aja dimarahin Yesus setelah ini, setelah dia dipuja-puja. Lanjut deh, baca Matius 16 ayat 21. Ayat 21 Pak, silakan Grace. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Karena Yesus anak Allah, dia tahu apa yang akan terjadi kalau dia datang ke Yerusalem. Dia akan ditangkap, dia akan disiksa, diinterogasi oleh imam-imam, oleh para rohaniwan, oleh para ahli agama, dan dibunuh. Ini misi Yesus. Yesus nggak lari dari situ. Kalau Anda mau lari dari tantangan, ingat kekuatan Yesus menyertaimu. Dia yang tidak pernah lari dari tantangan penderitaan. Dia tuntaskan sampai habis. Dan kekuatan yang sama, keteguhan hati yang sama ada dalammu kalau engkau memiliki rohnya. Lanjut Grace. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Nggak nyambung nih guru saya, kata Petrus. Nggak nyambung, kata Simon. Hah? Mau mati? Kita kan ke Yerusalem situ mau jadi raja, dan minimal ay jadi menteri. Kalau nggak jadi menteri, jadi mantri dah. Kalau you jadi raja kan ay dapat cuan, ay dapat berkat, punya posisi. Kok situ mati? Wah, nggak bisa, salah ini. Dia nggak ngerti misi Yesus. Dia nggak ngerti tujuan Yesus. Dia nggak ngerti tujuan Kristus lahir. Perayaan 3 hari suci ini yang kita rayakan, Natal, Jumat Agung, dan Paskah, harus membuat Anda ngerti. Bertahun-tahun jadi Kristen, ngapain Anda rayakan 3 hari itu? Karena sejatinya bukan cuma Simon Petrus, banyak pengikut Kristus juga nggak ngerti untuk apa Kristus datang dan untuk apa Kristus mati. Dikira supaya kita hidup enak di dunia ini, dan dunia ini jadi Firdaus. Dunia ini bukan Firdaus, bukan. Di dunia ini Anda ketemu tantangan, Anda ketemu macam-macam sakit, penyakit, dan pandemi. Jangan orang murtad gara-gara pandemi. Pandemi ini bukan barang baru. Sejak Adam dan Hawa jatuh, ciptaan rusak, bencana alam menanti. Dan PBB udah bilang 9 tahun lagi ada bencana iklim global, katanya. Leonardo DiCaprio termasuk yang menyerukan hal itu. Ini bukan barang baru, karena dunia ini tidak ditebus. Yang ditebus itu Anda dan saya. Dan Petrus nggak ngerti ini. Ini Kristus ngomong apa sih? Kan saya jadi pengikutmu supaya saya diberkati, supaya saya tiong-tiong hidupnya enak, santai-santai, foya-foya, supaya saya populer. Ntar kalau followermu banyak, kan follower saya juga banyak, nanti ada dapat centang biru di IG, di TikTok. Dia mikirkan apa yang kebanyakan kita pikirkan waktu kita jadi pengikut Yesus. Nih, telinga beberapa saudara udah mulai gatal gini. Pendeta khotbah gak enak banget nih. Kalau saya hari ini habis khotbah mati, saudara, saya gak bersalah di hadapan Tuhan dan gak bersalah sama saudara, karena saya menyampaikan apa adanya. Nanti kita korek terus, saudara. Lanjut, Grace. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Waduh, saudara sudah membaktikan hidupmu kepada guru yang kau ikuti, kau belajar, kau digembalakan, kau dimuridkan baik-baik 3,5 tahun. Waktu tegurnya nggak bilang, kamu salah nak. Kalau saya jadi gembala, puji Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan. Tapi salah kayaknya, nggak boleh gitu ya. Anda masih terima nggak? Iya, sekarang ngomong masih. Kadang orang nggak terima kok. Apalagi saya ngomongnya gitu, nyalang kau, bolis. Bukan iblis di atas iblis, bolis. Si bolisnya itu. Ya iblis itu, bolis itu bahasa Medannya, bahasa Bataknya iblis. Buat yang nggak tahu, ya ada subtitle di bawah. Nyala kok iblis. Kok terus Anda mikir dong, kok respon Yesus begitu keras ya terhadap orang yang siang dan malam nemeni dia dan
bela pelayanannya, pikul pelayanannya bersama. Ini guru model apa? Ini guru beneran. Guru kalau nggak bisa negur, mentor kalau nggak bisa negur, menti nggak jadi, menti memble. Dan saya bersalah juga akan hal itu, karena saya sering kali lembek, murid saya nggak jadi. Saya harus keras, karena Yesus keras sama Petrus. Tapi pertanyaannya gini, kenapa respon Yesus begitu keras sama Simon Petrus sampai dibilang nyala engkau iblis? Kenapa? Grace, lanjut Grace. Engkau suatu batu sandungan Waduh, bagiku. Yesus menganggap nasihat Simon supaya supaya Yesus jangan ke Yerusalem dan mati adalah sebuah sandungan, sebuah penghalang untuk misi yang dia akan tuntaskan yang kita rayakan hari ini. Kamu gak memikirkan apa yang aku pikirkan. Lanjut. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Pikiran Petrus nggak sama dengan pikiran Allah. Kenapa? Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini pikiran kita kebanyakan waktu kita jadi Kristen. Benar gak saudara? Aduh, betapa susahnya mengkhotbahkan ini saudara kepada orang-orang yang duniawi. Susah banget. Saya masih manusia, saya kepengen populer, saya kepengen disenangi, saya kepengen gereja ini penuh. Tapi kalau saya cuma kasih janji palsu dan tidak memberikan pengajaran yang benar, maka gereja kita akan dipenuhi dengan false convert. Ada banyak orang-orang petobat palsu yang gak ngerti untuk apa jadi Kristen. Banyak. Kalau Anda gak percaya, buka Alkitab. Karena Alkitab berkata, ada gandum, ada ilalang. Ada ikan yang baik, ada ikan yang busuk. Alkitab berkata juga, ada 5 gadis bijak, ada 5 gadis bodoh. Alkitab berkata juga, ada domba, ada kambing. Bukan saya yang ngomong, Alkitab, Yesus yang ngomong. Dan kalau kita cuma ngomong yang enak-enak aja, tapi membohongi saudara akan harga mahal yang harus dibayar, hidup melawan arus, mempersembahkan diri sepenuhnya buat majikan yang baru. Dulu majikan kita setan dan dosa, sekarang majikan kita Kristus, kita hidup merdeka dalam kekudusan. Kalau saya nggak beritakan ini, gereja ini akan dipenuhi dengan false convert, dengan petobat palsu. Dan saya harus jadi badut yang harus menghibur setiap petobat palsu itu. Saya bukan badut, saya ini kacungnya Gusti. Saya ini udah aduh saudara, saya kan harusnya mati tahun lalu. Mana tahu saya mati tahun ini. Kalau saya mati tahun ini tuh saya khotbahin hal yang gak benar, gimana saudara? Gimana saudara yang di rumah? Saya ini sayang sama Anda loh. Bener loh, sekalipun sayangku gak sempurna sesempurna sayang Yesus padamu. Tapi aku berusaha untuk sayang dan jujur sama saudara bahwa seringkali Anda dan saya, saudara yang di sini juga memikirkan apa yang dipikirkan manusia kok ketika kita jadi pengikut Yesus, bukan apa yang dipikirkan Allah. Sekali lagi, saudara, sesungguhnya tadi Anda mengaku Yesus anak Allah, amin. Yesus Mesias, amin. Yesus Tuhan, amin. Seringkali, saudara, perbuatan kita bersuara lebih nyaring dari mulut kita dan lebih jujur dari mulut kita. Ayo kita lakukan refleksi pagi ini sebelum Anda pergi dan kembali ke tengah dunia. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Tuhan tanya sama Simon, Tuhan tanya padamu, ayo akui dengan jujur sebetulnya menurut kita, siapa sih Yesus itu buat kita? Kita anggap apa dia? Sebuah kalung salib di dada, sebuah tato di punggung atau di bahu, sebuah pajangan di rumah, sebuah status di KTP. Celaka saya jadi pendeta kalau saya nggak ngerti ini. Celaka Anda jadi Kristen kalau Anda nggak ngerti ini. Kata orang, Yesus tanya sama murid-murid, kata orang, siapakah aku? Ayo kita bahas satu-satu apa kata orang. Kata orang, menurut Anda apa? Biasanya kita berdoa apa? Tuhan Yesus, kami mau pergi, lindungilah kami, lindungilah mobil kami, lindungilah istri, lindungilah suami dan anak-anak kami, lindungi juga si Pleki yang kami tinggal di rumah, juga Guguk dan Dogi dan meong-meong yang ada di rumah. Jangan lupa kasih makan Tuhan. Oh, lindungi juga rumah kami. Oh Tuhan, mobil kami depan, belakang, atas, bawah, tutup bungkus dengan darah Yesus. Jangan biarkan penyok, jangan biarkan kesenggol, jangan biarkan mogok, jangan biarkan pecah ban. Dalam nama Yesus, jaga Tuhan, jaga. Salah nggak? Lu bingung jawabnya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau cuma itu kita perlakukan, untuk itu kita perlakukan Yesus, cuma untuk itu kita jadi Kristen, kita menjadikan Yesus, kita anggap Yesus untuk menurut orang, siapakah aku? Menurut kita Yesus satpam, scrutiny, apa? Yang waktu itu viral videonya, seru Kitty.
Kita remehkan Tuhan cuma jadi seru kiti, cuma jadi security. Yesus menyembuhkan kita. Kalau kita sakit kita berdoa, Tuhan jamah sembuhkan saya, jamah sembuhkan saya, Yesus sembuhkan saya. Mulai dari sakit kanker, sakit bokek sampai sakit panu, Tuhan jamah sembuhkan saya. Boleh nggak? Boleh. Yesus menyembuhkan, mujizat masih terjadi. Yes, banyak orang cuma berhenti di mujizat. Ketika mujizat tidak terjadi, goodbye Yesus. Don't cry for me, Tuhan Yesus. Saya bersaksi sama saudara, 2012 kena serangan jantung, 2008 sembuh dari sakit kanker. Tapi izinkan saya ulang lagi kesaksian saya. 2004 saya minta mujizat, nggak dikasih. Perut saya gede begini, perut saya gede begini, dengan tumor raksasa yang minggu lalu kan sahabat saya khotbah tuh, Pak Tony yang suka manggil saya Amos. Amos katanya agak monyong sedikit katanya. Yang monyong bukan bibirnya, perutnya monyong. Perut saya gede banget sampai tuh kemarin cerita sama ibu-ibu dia. Dulu waktu mereka muda ya, waktu kita muda, mereka kalau kumpul di gereja, waktu kita lagi telentang itu di ruang doa atau di ruang sekolah minggu, mereka tidur di perut saya. Karena perut saya gede kayak bantal, dan mereka punya julukan manis untuk perut saya. Tahu mereka sebut apa perut saya? Kuburan kucing. Ya kamu jangan ketawa, ini teman saya pasti ada yang nonton nih. Gara-gara kamu dibilang kuburan kucing. Dan saya berdoa kuburan kucing itu keluar oleh mujizat, oleh nama Yesus, darah Yesus sembuh. Touch. Enggak sembuh. 59 jahitan di sini. Dikeluarkan dengan operasi. Bapak saya sampai mau pingsan lihat ginjal saya dikeluarkan berdarah-darah. Dikasih lihat ke bapak saya lari. Bapak saya biar galak gitu mukanya, enggak, orangnya lembut loh hatinya. Lihat darah anaknya nggak kuat, dia lari dia. Nah, waktu itu istri saya masih pacar saya, nemeni loh. Nggak sembuh, operasi mahal. Terus apa? Saya mau tinggalkan Yesus? Kalau kita cuma ikut Yesus gara-gara dia sembuhin kita cuma turunkan Yesus jadi mantri, jadi tabib, jadi dokter minimal. Ada dua orang yang saya hadapi. Yang satu hamba Tuhan, satu saudara yang sangat dekat dalam iman. Baik hamba Tuhan dan saudara ini sudah sakit dan gak ada obatnya, sudah mau mati, dan mereka udah marah sama Tuhan. Termasuk yang hamba Tuhan udah beroperasi, udah angkat tangan gini sama Tuhan. Saudara seiman juga udah angkat tangan sama Tuhan. Gak lagi Yesus-Yesusan. Saya datang ke mereka, saya gak tahu mau ngomong apa. Saya doa sama Tuhan, Tuhan aku gak punya nasihat nih. Karena waktu itu juga Tuhan gak sembuhin saya, tapi Tuhan sembuhin lewat operasi. Karena operasi pun adalah cara Tuhan. Itu pun mujizat, tahu nggak? Ilmu pengetahuan tuh asalnya bukan dari setan. Halo. Kalau Anda pikir dokter tuh alat setan, salah Anda. Dia Bapa segala terang, daripadanya semua pengetahuan. Terus saya datang sama dua orang ini dalam waktu dan tahun yang berbeda. Dan saya ngomong sama Tuhan, saya mesti ngomong apa nih? Tahu nggak, di hadapan mereka lidahku keluh. Karena yang satu sudah gagal ginjal total dan udah mau mati, mukanya udah kuning. Yang satu lagi punya penyakit yang membuat dia tidak bisa gerak dan dia udah nggak tahu mesti gimana. Dia tuh marah-marah sama Tuhan sudah. Dia udah marah-marah sama Tuhan. Dan di depan anak-anak Tuhan yang baik hati ini, saya cuma ngomong gini. Terus kalau Tuhan nggak sembuhkan, kamu mau buang keselamatanmu. Terus kalau Tuhan nggak sembuhkan, kamu mau murtad. Gara-gara gak sembuh kamu mau binasa di neraka. Puji Tuhan mereka nangis dan bertobat. Dan sampai hari ini mereka berdua masih setia di pos mereka masing-masing yang Tuhan tempatkan. Tapi izinkan saya bertanya padamu, Pak, Bu, ini beberapa lagi bergumul dengan keluarga yang sakit. Tiap malam menemani di rumah sakit. Kita percaya Yesus masih melakukan mujizat. Yesus masih melepaskan orang dari ikatan setan. Tapi kalau engkau gak sembuh, kalau orang yang kau doakan gak sembuh, kau mau murtad. Kau mau tinggalkan Yesus. Yesus jangan ninggalinmu. Kalau saya jadi Yesus, saya buang salib. Enak aja saya mati buat Jim, buat Ica, buat Grace, buat Asap. Ngapain? Orang-orang brengsek itu. Enggak, Yesus gak nyerah. Kok Anda nyerah? Cuma gara-gara doamu gak didengar dan gak dijawab. Gak ada sih doa yang gak dijawab.
Jawaban Tuhan pasti, doa pasti dijawab. Entah Tuhan bilang enggak, iya, atau nanti, tunggu. Enggak pun jawaban doa. Sama seperti kalau anak saya minta, waktu dia kecil, dia sih nggak minta, ini cuma ilustrasi. Kalau dia GSD, dia minta, Pak belikan saya motor. Saya akan jawab enggak, sebab saya bapak yang baik. Kalau saya kasih dia motor SD, dia celaka, saya bapak kurang ajar. Kadang Tuhan pun menjawab doamu dengan berkata, enggak nak. Kata orang, Yesus itu apa? Chelsea. Kata orang, Tasya, Yesus itu siapa? Harus kabulkan doa. Kalau enggak, saya enggak jadi Kristen lagi. Kita anggap Yesus jin Aladin yang harus digosok lampunya, lalu dapat memberikan kepada kita semua yang kita inginkan dalam hidup. Dapat jodoh, dapat berkat berlimpah-limpah. Kita anggap Yesus jin, kayak jin Gunung Kawi. Memangnya Anda jaga lilin sampai pagi supaya Anda dapat cuan dari Yesus? Yesus bukan babi ngepet dong. Ini kerasnya begini. Tapi ini kan natur kebanyakan orang datang ke gereja. Ini habis ini kemungkinan cuma 2. Hari Minggu gereja sepi, Anda gak datang lagi. Gue pindah ke gereja, tuh ada lagunya tuh, baru ketemu di Spotify. Cek gereja sebelah, yang di sana khotbahnya berkat-berkat aja dan pendetanya tenar-tenar wah-wah. Tuh lagu mesti dinyanyiin di kebaktian kali. Atau kemungkinan kedua, Anda tetap datang sini dan bersedia dengar pengajaran yang menguatkan iman, menghibur hati, memberi semangat, mendatangkan mujizat, bahkan yang menyangkal daging dan membuat Anda memikul salib. Itu berarti Anda sudah masuk level murid. Karena Yesus nggak cari follower, Yesus cari disciple. Terus ini sebentar ya, ini akan menyinggung Anda ya. Karena ini sudah menyinggung saya terlebih dahulu. Seorang janda tua yang ditinggal mati suaminya karena kanker, sementara anaknya masih kecil-kecil, di tengah perusahaan bangkrut. Perusahaan mau bangkrut, dia doa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Suaminya mati. Dia ditinggal mati suami dengan anak kecil 2 orang, dengan perusahaan 3 yang bangkrut semua. Dan dia ajar sama saya, Pak, satu-satunya cara yang membuat saya pulih, saya kasih persembahan yang terbaik. Saya serahkan perusahaan saya, Yesus jadi owner, saya cuma manajer, Yesus ownernya. Dia serahkan semua perusahaannya buat Tuhan, dia korban, dia kasih persembahan yang terbaik. Kenapa? Dia bilang ini, kenapa? Sekarang keadaannya pulih baik, dan bahkan dia bayarin gedung ini. Sekarang keadaannya pulih, dan dia tetap pesan sama saya untuk disampaikan kepada saudara. Karena pesan ini sudah duluan gampar saya, dia bilang ini. Kenapa saya kasih yang terbaik, Pak? I'm a giver, kata dia. Saya suka pergi ke restoran, kemana-mana saya suka kasih tip. Saya suka kasih tip ke pelayan, saya suka kasih tip ke tempat tukang parkir. Tapi Yesus bukan pelayan restoran. Kita seringkali cari receh buat kita kasih ke Yesus, dan kita minta yang terbaik, yang the best. Kau beri bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku yang baik. Lalu kita kasih dia receh. Receh bukan cuma dari uang kita, tapi dari waktu kita. Kita doa kalau kita udah paling ngantuk dan kita bisa spend 2 malam 1 season, selesai drakor. Celaka saya celaka, bukan saudara, saya. Kalau saudara nggak lakukan itu puji Tuhan, tapi kalau saudara lakukan bertobat. Ayat 24, Grace. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebuah gaya hidup penyangkalan diri yang tadi Petrus nggak ngerti. Ini jalan salib, ini Kristen. Pertanyaanku simpel, saudara. Sebelum Anda terima tubuh dan darah Yesus, apakah gaya hidup penyangkalan diri ini sungguh-sungguh jadi gaya hidup kita? Apakah Yesus sudah jadi pengabdian kita, atau sekedar ornamen kecil dalam hidup kita? Sebuah pajangan di rumah, sebuah kalung di dada, sebuah status di KTP. Sebab kalau tidak, Rasul Paulus ingatkan kita, barang siapa makan tubuh dan darah Yesus dengan cara yang tidak layak, dia menghina tubuh Yesus, dia berdosa kepada Tuhan. Ayat 25, Grace. Saudara masih tahan dengan pengajaran ini? Masih korek kuping? Amin. Kalau saudara nggak kuat dan nggak suka, silahkan keluar.
Tapi kalau saudara masih mau dengar doa saya, waktu Anda angkat roti, Anda minum anggur, Anda betul-betul bersatu dengan keahlian Yesus, dengan kematian dan kebangkitannya. Ayat 25, Grace. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kamu dapat semua jabatan, semua kenikmatan dosa, semua harta. Kamu punya semua yang dunia kasih, tapi dan apakah yang dapat diberikannya kepada sebagai ganti nyawanya? untuk apa kita dapat itu semua tapi kehilangan keselamatan kita? What for? Tapi ini kenyataannya. Seringkali kita tukar iman kita dengan dunia ini. Boro-boro kita mau kehilangan nyawa demi mengiring Yesus. Melawan arus dunia dan keinginan daging ini saja kita seringkali nggak mau kok. Kalau ada menyinggung kita, kita pengennya balas. Orang nonjok kita pengennya nonjok. Orang ngomongin kita pengen ngomongin balik. Orang bully kita, entah bully fisik atau verbal, kita pengen bully balik. Kalau ada kesempatan ambil keuntungan yang tidak halal, kita pengen kok. Boro-boro mau nyangkal Yesus. Kita tukar iman kita dengan usaha untuk memperoleh seluruh isi dunia ini. Untuk apa? Untuk sebuah hidup yang hilang lenyap. Untuk apa kita peroleh semua tapi hilang nyawa kita? Dan bukan 1-2 orang yang lakukan itu. Sepanjang perjalanan iman Kristen, dari sejak Yesus menginjil sampai Tuhan datang nanti, sudah banyak yang melakukannya, termasuk Yudas Iskariot. Banyak orang yang namanya Kristen, sangat Kristen, demi jabatan dunia ini, saya gak mau sebut. Banyak rela murtad tinggalkan Yesus, entah jadi mualaf, jadi apapun. Gak sedikit. Jangan Anda jadi bagian orang itu. Pak, tapi hidup butuh uang. Saya setuju. Tapi uang untuk hidup, bukan hidupmu untuk uang. Pak, saya butuh makan. Saya setuju. Tapi Anda makan supaya hidup. Anda bukan hidup untuk makan, apalagi makan orang. Beda ya. Semangat berkorban ini, Yesus nggak mengkorbankan orang. Yesus berkorban. Kalau ada agama dan pendiri agama meminta pengikutnya berkorban demi dirinya dan agamanya, Yesus berkorban buat pengikutnya supaya pengikutnya nggak jadi korban. Ini semangat Kristen. Ini semangat Injil. Nggak makan orang, tapi jadi korban buat orang. Lawan arus pikul salib. Nggak apa-apa Anda nggak suka khotbah ini, tapi buat Anda yang serius mau ikut Yesus, Anda kangen khotbah-khotbah seperti ini di tengah semua badut yang sedang menghibur kambing-kambing di banyak gereja. Dan saya seringkali harus jadi badut juga kadang. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sungguh kan saudara? Sekali lagi, sungguhnya perbuatan kita seringkali berbicara lebih jujur dari ucapan kita. Tanya pada dirimu hari ini, ayo refleksi, ayo introspeksi. Apakah hidup kita sudah menunjukkan kita bahwa kita memperlakukan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup dan Tuhan? Atau Yesus cuma budak yang kita suruh-suruh, jin yang kita peralat untuk mendapatkan semua yang kita inginkan? Banyak kematian di masa pandemi, kawan, tidak lantas membuat banyak orang menjadi takut sama Tuhan dan bertobat. Contoh, tadi saya udah cerita, saya jalan 2 malam lalu, tengah malam saya jalan, tempat remang-remang udah beroperasi lagi. Para pekerjanya sudah semangat lagi, semangat, ayo cari duit. Beberapa bulan lalu, di tengah pandemi masih banyak orang mati. Saya jalan tengah malam, saya masih ketemu mobil goyang. Jangan pura-pura nggak tahu lah. Itu ada orang yang sedang berzina dalam mobil, yang jelas bukan dengan pasangan yang sah. Apakah kita mau jadi seperti Firaun yang cuma takut wabah dan pandemi tapi tidak takut akan Allah? Firaun gak takut Allah, Firaun cuma takut wabah. Dia tetap lawan Allah dan kejar Israel sampai ke Laut Merah. Malang, sungguh malang, karena kekerasan hatinya membawa Firaun musnah binasa di Laut Merah. Kenapa begitu? Karena Firaun cuma takut pandemi dan wabah, tapi tidak takut Allah.
Apakah kita mau jadi seperti Yudas yang setelah mengkhianati Yesus bukannya bertobat perbaiki diri, tapi malah pergi gantung dan bunuh diri? Malang sungguh malang, karena Yudas cuma berakhir dalam penyesalan, bukan pertobatan. Yudas binasa. Kenapa begitu? Karena Yudas cuma menyesal, tidak bertobat. Pertobatan itu bukan waktu kita nangis di kebaktian, nangis terharu dengar lagu yang chordnya miring. Pertobatan itu bukan cuma waktu Anda nangis menyesali perbuatan dosamu. Pertobatan adalah ketika engkau datang pada Yesus dan mati bagi dirimu. Itu pertobatan. Celaka saya jadi pendeta dan gembala kalau saya nggak ngerti dan nggak ngajarkan ini sama saudara. Saya aja masih menangisi diri saya. Setiap hari saya harus jadi pemimpin yang lebih baik buatmu. Tanyakan pada diri kita masing-masing, Yesus ini, mengapa dia mau menderita? Mengapa dia hampiri penderitaan? Mengapa dia terjang penderitaan? Tidak lari dari penderitaan. Kenapa? Mengapa? Why? Untuk siapa? Untuk you, untuk kamu dan saya. Is he your everything? Because if he's not, he's nothing to you. Kalau Yesus belum jadi segalanya buatmu, apa artinya menjadikan Yesus Tuhan? Tuhan, Kyrios dalam bahasa Yunani, Rob dalam bahasa Arab, Lord dalam bahasa Inggris. Apa artinya? Artinya dia harus jadi master, penguasa atas hidupmu. Bukan cuma atas perbuatanmu, tetapi atas pilihan-pilihanmu, atas perasaan-perasaanmu, atas pikiran-pikiran dan kehendakmu. Kalau untuk orang baik, mungkin ada orang mau berkorban. Tapi untuk orang jahat seperti kita, kok Yesus mau berkorban? Bahkan waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mati. Salib tidak mengubah pandangan Allah tentangmu, tetapi salib merubah pandanganmu tentang Allah. Allah sangat baik, teramat baik, terlalu baik. Saking baiknya, hatinya sakit. Karena apa yang kau lakukan pada dia. Informasi berikut diterbitkan oleh Oxford University tentang kematian Yesus. Salib Yesus beratnya 150 kilo, tingginya 4,5 meter, lebarnya 2,5 meter. Dan itu yang harus Yesus pikul selama berapa kilometer dari tengah Yerusalem sampai di Bukit Golgota. Dan dia pikul itu nggak dalam tubuh sehat, udah tidur, udah sarapan, enggak. Dia pukul itu setelah dia dipukul, setelah dia dicambuk dan dicabut jenggotnya. Dia pikul itu dalam keadaan bukan tubuh yang utuh atau berpakaian. Kayunya kasar dan cungkil-cungkilannya menggesek bukan cuma kulitnya, tetapi punggungnya yang udah menganga dengan luka-luka robekan. Kulit dan daging menggelantung campur dengan keringat dan darah, perih luar biasa. Dan dia harus pikul salib 150 kilo itu. Karena kalau engkau pikir paku apa yang menahan tubuh manusia di kayu salib itu? Paku Romawi tebalnya 1,9 cm. 1,9 cm tebalnya. Tetapi panjangnya 20,32 cm. Dan itu nusuk ke tangannya. Tangan Yesus tidak salah, tangan kita yang bersalah. Kita yang bersalah dengan tangan ini. Suka nyusahin orang dan lukai Tuhan. Paku 20 cm itu tembus kakinya. Bukan karena kaki Yesus suka membawa dia pergi ke tempat-tempat yang salah, tetapi karena engkau yang suka jalan di jalan-jalan orang berdosa dan pergi ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Padahal tinggi Yesus cuma 1,8 meter dan beratnya 85 kilo. Yesus tersandung dan jatuh 3 kali pada saat memikul salib ke Golgota. Pasti sudah hampir hilang kesadaran karena siksa luar biasa dan capek luar biasa. Yesus lapar dan kehausan, diadili dari pengadilan ke pengadilan, disiksa selama 17 jam tanpa istirahat, nggak boleh tidur, dan minum pun tidak dikasih, sampai dia berkata, aku haus. Dari pengadilan Pilatus pindah ke Herodes, pindah ke Pilatus, pindah ke Herodes, dan dimulai dari pengadilan Sanhedrin, mahkamah agama. Dari pengadilan ke pengadilan, semua orang yang berkata aku murid Yesus, semua lari tinggalkan dia. Dan Petrus berkata, aku gak kenal dia. Dia yang sebelumnya berkata, lebih baik aku mati demi Yesus. Orang itu yang berkata aku gak kenal Yesus 3 kali. Dan semua murid-murid lari tinggalkan dia. Kawan,
Ada 5.480 luka di sekujur tubuh Yesus. Yesus tidak pernah lukai orang, tapi Yesus terluka supaya orang model kita nggak lagi melukai siapapun dan nggak lagi melukai Allah. Bukan cuma 5.000 luka, ada 150 luka cambuk menganga di punggung Yesus. 17 duri menusuk dan menembus masuk kepalanya. Saya baru lihat kemarin tanaman duri yang dipakai di Israel untuk membuat mahkota duri. Itu durinya gede banget dan itu dipaksa dipambatkan ke kepala supaya mahkota itu gak copot. Kepala Yesus ditusuk dengan duri bukan karena kepala Yesus, pikiran Yesus jahat, karena kita yang suka mikir ngaco, mikir egois, mikir jahat tentang orang, mikir jorok terus. 6,5 liter darah Tuhan tercurah selama dia disiksa. 6,5 liter. Ada 350 tentara dan 50 pasukan berkoda seret Yesus, mencambuk serta menggebuki dia di sepanjang jalanan kota Yerusalem. Sampai akhirnya menurut kalender kita, kalender Al-Masehi, kalender Masehi, Yesus wafat mengenaskan pada tanggal 7 April tahun 30 Masehi. If you feel the pain of Jesus Christ, kalau Anda rasakan sakitnya yang bukan cuma melukai tubuh Yesus, tapi hari ini izinkan saya berkata, melukai hati Yesus, Anda akan jadi Kristen yang tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Anda akan mudah ditegur, mudah dikoreksi, dan Anda akan makin sukar berbuat dosa karena Anda nggak mau salibkan Tuhan Yesus lagi. Setiap kali Anda pecahkan roti ini, ingat, tubuhnya remuk bukan karena dia jahat, tapi karena engkau jahat. Bukan paku Romawi yang hancurkan tulangnya, perbuatan tanganmu yang gebuki dia. Maukah engkau terima karya salib Yesus bagi hidupmu, untuk menjadikan dia bukan cuma jin penjawab doa, bukan cuma tabib penyembuh sakit, bukan cuma satpam penjaga hidup, bukan cuma gunung kawi pemberi berkat, tetapi Tuhan Mesias, anak Allah atas hidupmu. Saya ajak saudara-saudara menyanyi lagu ini. Lagu yang gak indah mungkin buat telinga orang, tapi dengan lagu ini saya doa perjamuan kudus ini tidak Anda anggap sepele. Anda ingat waktu Anda angkat roti, angkat anggur, ingat sesuatu terjadi. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih, meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, oh wajah yang yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Kita yang salah, saudara, kita yang salah. Ya Tuhan, yang Kau tanggung. Ya Tuhan, yang Kau tanggung. Ya
salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Kasihani kami Tuhan, oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah. Dengan hati bersyukur Tuhan, syukur kami sebulat hati kami naikkan padamu. Syukur sebulat hati ku berikan padamu. Thank you Jesus. Ya Yesus yang telah mati demi selamatku, hendaklah ku terhibur dengan tuntunanmu. Padamu ku berlindung di akhir hayatku. Sampai satu kali kita mati, kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Tuhan, Engkaulah perlindungan di saat ajalku. Salibmu-lah ya Tuhan, penghibur anak. Aku gak sabar menantikan hari itu Tuhan.